bisa pengalaman, bisa pengaruh yang terkait dengan perilaku. Ya, tadi kita mau lihat langsung dari gimana konsumen mengambil keputusannya, atau dari pengalaman mereka gimana pembelian-pembelian sebelumnya yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian sekarang, atau gimana. Sama yang pengaruh yang terkait dengan perilaku itu tadi, ketika membeli itu dipengaruhi orang lain atau enggak gitu. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas Mas? Nah, ini peranan penelitian konsumen. Ada konsep pemasaran. Jadi perusahaan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan kepuasan pelanggan dengan cara yang lebih efektif daripada pesaingnya. Sama yang tadi sudah kita bahas. Nah, analisis konsumen itu bisa membantu pemasar dalam itu tadi, merancang bauran pemasaran, merancang STP. Atau kan kalau kita tahu misalnya konsumen nih seperti apa produk kita punya produk apa, target kita siapa, kan lebih gampang tahu. Oh, mereka lebih suka yang seperti ini, jadi targetnya lebih siapa, terus gimana cara positioning, gimana kita menganalisis misalnya nanti posisi kita dengan pesaing seperti apa. Kalau misalnya pesaing sudah banyak, misalnya tingkat kompetisinya sangat tinggi di pangsa pasar yang mau kita masukin, kira-kira kita bisa survive enggak. Nah, itu kan juga bisa dilihat dari situ. Misalnya sudah banyak konsumen yang sangat setia dengan pesaing, yang mereka misalnya kita meneliti dan kita dapat hasil kalau mereka nggak mau pindah ke tempat yang lain misalnya. Nah, itu kan termasuk agak susah untuk dimasuki. Nah, terus buat apa kita masuk ke situ misalnya seperti itu. Terus juga bisa membantu bauran pemasaran 4P atau 7P. Itu bisa kita, kalau misalnya konsumen yang akan kita jadikan target dia menengah ke bawah, kan nggak mungkin juga kita menentukan harga terlalu tinggi seperti itu. Jadi ini kalau kita paham tentang konsumen, itu bisa membantu kita dalam melakukan pemasaran. Nah, ini konsep-konsep dalam menghadapi konsumen dan pesaing itu ada production konsep, product konsep, selling konsep, social marketing konsep, sama customer konsep. Ada yang tahu bedanya? Ada yang tahu bedanya production sama produk konsep? Iya, itu artinya, Mbak. Maksudnya apa? Production urusan barang konsumen meninggikan barang dengan harga terjangkau. Kalau produknya ini dan berarti terima. Harga murah dan membuat konsumen mudah cuma. Ya. Jadi kan kalau produksi itu kan berarti dia menekankan pada produksi massal biasanya. Kayak dipukul sama rata, semua anggapannya semua konsumen mau membeli. Jadi
dia fokusnya memproduksi barang dengan dalam jumlah banyak, harganya tidak terlalu mahal. Tapi kalau produk konsep itu fokusnya ke masih sebenarnya lebih fokus ke misalnya lebih ke permintaan konsumen, dia produknya pengen seperti apa. Nah itu benar-benar menghasilkan produk yang berkualitas, yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tadi kan kalau production konsep itu tidak peduli misalnya konsumen itu senang atau tidak, pokoknya dia memproduksi dalam jumlah banyak, harganya yang dijual juga tidak terlalu mahal. Itu bedanya ya, paham ya? Yang lain gampang kok. Selling berarti kan penjualan, terus social marketing lebih ada sosialnya, sama ke customer lebih memperhatikan pelanggannya. Terus pemahaman perilaku konsumen juga dapat mengarahkan kebijakan publik atau peraturan pemerintah. Maksudnya kan pemerintah itu juga melindungi konsumen kan. Jadi misalnya konsumen itu butuh apa supaya konsumen bisa terlindungi, pemerintah kan perlu membuat aturan-aturan atau peraturan-peraturan. Nah itu bisa dari situ supaya konsumen itu tidak misalnya ditipu BPOM, misalnya jual makanan yang ternyata isinya kurang baik bagi kesehatan. Nah itu kan berarti kan istilahnya si penjual itu dia membohongi konsumen kan, dan membahayakan konsumen itu. Nah itu harus dilindungi oleh pemerintah dengan adanya peraturan pemerintah, itu bisa mengarah ke sana. Nah ini menurut Mowen sama Minor di tahun 99, alasan dilakukan studi perilaku konsumen itu menjadi dasar pemasaran, itu tadi sudah saya jelaskan. Terus berperan dalam kebijakan publik juga sudah ini tadi, maksudnya kebijakan publik itu nantinya mengarah ke pemerintah membuat aturan yang bisa melindungi konsumen. Terus membuat seseorang menjadi konsumen yang baik, ya. Terus menyediakan pengetahuan mengenai perilaku manusia secara keseluruhan. Konsumen kan manusia, jadi kita juga tahu mereka seperti apa perilakunya. Terus ini alasan dilakukan studi perilaku menyediakan 3 informasi orientasi konsumen, jadi fokusnya ke konsumen. Balik lagi kan kita ada bisnis untuk memenuhi kebutuhan konsumen, makanya kita bisa dengan melakukan studi perilaku konsumen kita bisa dapat banyak informasi tentang konsumen. Terus fakta mengenai perilaku manusia secara garis besar kan, sama teori yang mengarahkan proses berpikir. Mbak sini ada yang mau ditanyakan? Mbak, Mas. Pahamkah? Ada yang mau bertanya? Halo. Desain bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu apa, Mas? Bauran pemasaran itu kan 4P itu kan. Produk, price, place, promotion. Nah, untuk desainnya itu maksudnya kita bisa menentukan produk seperti apa yang bisa kita jual, dengan harga berapa, cara mempromosikannya seperti apa, cara mendistribusikannya seperti apa, yaitu tadi. Jadi desainnya itu maksudnya kita gimana kita bisa membuat 4P yang paling oke, yang bisa mendukung kelangsungan perusahaan kita. Seperti itu. Paham Mas Aziz? Oke, lagi yang mau ditanyakan?